Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Madu Kusumawardani dari kelas C1 Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara deploy aplikasi web ke Heroku. Pertama-tama, apa itu Heroku? Heroku adalah sebuah layanan web hosting berbasis cloud yang biasa digunakan untuk mendeploy aplikasi web dengan berbagai bahasa. Bahasa yang didukung oleh Heroku diantaranya adalah Python, Ruby, Node.js, Java, PHP, serta masih banyak lagi. Dan kali ini, saya akan mencoba mendeploy aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa Python. Aplikasi yang akan dideploy bernama Play Tennis Prediction App, di mana aplikasi ini dibuat untuk memprediksi apakah seseorang atau beberapa orang akan bermain tenis atau tidak berdasarkan data keadaan cuaca saat itu. Untuk melakukan prediksi, aplikasi perlu mempelajari dan membuat model dari beberapa data training yang diambil dari sebuah dataset. Dataset yang digunakan pada aplikasi ini diunduh dari website Kaggle menggunakan URL berikut. Dataset ini memiliki 6 buah kolom atau atribut, yaitu day, outlook, temp atau temperatur, humidity, wind, dan play. Day adalah kolom yang merepresentasikan hari bermain tenis, dan kolom ini tidak akan dipakai. Outlook adalah cuaca atau keadaan di luar ruangan. Temp atau temperatur adalah suhu udara. Humidity adalah tingkat kelembaban udara. Wind adalah keadaan angin. Dan play adalah keputusan bermain tenis atau tidak. Dataset ini memiliki 14 data training. Berikutnya adalah algoritma. Algoritma yang digunakan dalam membuat model untuk aplikasi prediksi ini yaitu algoritma multinomial naive Bayes atau multinomial NB. Naive Bayes sendiri merupakan algoritma machine learning yang didasarkan pada teori Bayes. Algoritma ini bekerja pada probabilitas atau peluang bersyarat. Algoritma naive Bayes bekerja menggunakan probabilitas dari semua kelompok data yang muncul pada setiap atribut X untuk membuat prediksi Y. Naive Bayes dibagi menjadi 3 jenis algoritma lagi, yaitu Gaussian naive Bayes, multinomial naive Bayes, dan Bernoulli naive Bayes. Gaussian naive Bayes adalah pengklasifikasi naive Bayes paling sederhana yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dari distribusi Gaussian sederhana. Sedangkan multinomial naive Bayes yaitu di mana fitur-fiturnya diasumsikan diambil dari distribusi multinomial sederhana. Naive Bayes semacam ini paling sesuai untuk fitur yang mewakili jumlah diskrit. Terakhir, Bernoulli naive Bayes yaitu di mana fiturnya diasumsikan sebagai biner, yaitu 0 dan 1. Kelebihan menggunakan algoritma naive Bayes antara lain mudah dan cepat dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya, tidak membutuhkan banyak data training, dapat menangani data diskrit dan kontinu, serta dapat digunakan untuk memprediksi multiclass. Berikutnya adalah teori Bayes, yaitu teori yang mendasari dibuatnya algoritma naive Bayes. Teori ini berbunyi, peluang A bersyarat B sama dengan peluang B bersyarat A dikalikan dengan peluang A, dibagi dengan peluang B. Peluang A bersyarat B adalah probabilitas posterior, peluang bersyarat bahwa peristiwa A terjadi jika peristiwa B telah terjadi atau peluang bersyarat dari variabel target yang diberikan input data training. Peluang A adalah probabilitas sebelumnya, peluang kejadian A atau peluang variabel target. Peluang B adalah bukti, peluang kejadian B, atau peluang data training. Peluang B bersyarat A adalah kemungkinan, probabilitas bersyarat, peluang B terjadi jika peristiwa A telah terjadi, atau peluang bersyarat dari data training yang diberikan variabel target. Berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana perhitungan manual dilakukan menggunakan algoritma naive Bayes untuk memprediksi salah satu keadaan yang menentukan apakah akan bermain tenis atau tidak. Di sini kita harus menentukan peluang munculnya setiap kelas pada atribut X dan Y. Atribut X pada dataset ini adalah outlook, temp, humidity, dan wind, sedangkan atribut Y adalah play. Pertama-tama, kelas atribut yang harus ditentukan peluangnya adalah atribut Y, yaitu play. Peluang munculnya kelas yes pada atribut play adalah sebanyak 9/14 atau sama dengan 0,64. Sedangkan peluang munculnya kelas no pada atribut play adalah sebanyak 5/14 atau sama dengan 0,36. Berikutnya,
kita harus menentukan peluang kemunculan kelas pada atribut X berdasarkan kelas pada atribut Y, atau sama dengan peluang X bersyarat Y. Pada atribut Outlook, peluang munculnya kelas Sunny bersyarat yes adalah 2/9, sedangkan peluang kelas Sunny bersyarat no adalah 3/5. Berikutnya adalah pada kelas Overcast, peluang muncul Overcast bersyarat Y adalah 4/9, dan peluang muncul Overcast bersyarat no adalah 0, karena tidak terdapat Overcast yang peluang play-nya adalah no. Selanjutnya, pada kelas Rain, peluang Rain bersyarat yes adalah 3/9, dan peluang Rain bersyarat no adalah 2/5. Begitupun dengan atribut X yang lain, atribut X temp, X humidity, dan X wind. Setelah menentukan peluang, perhitungan sudah dapat dilakukan. Di sini diberikan contoh keadaan B berdasarkan data training kedua, di mana outlook-nya sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, dan wind-nya strong. Untuk peluang B bersyarat yes, yang mana rumusnya adalah peluang sunny yes dikalikan peluang hot yes dikalikan dengan peluang high yes dan dikalikan dengan peluang strong yes, di mana akan mendapatkan nilai 0,22 dikali 0,22 dikali 0,33 dikali 0,33 dan menghasilkan 0,005. Selanjutnya, peluang B bersyarat no, yaitu diambil dari peluang sunny bersyarat no, peluang hot bersyarat no, peluang high bersyarat no, dan peluang strong bersyarat no, yang akan menghasilkan 0,6 dikali 0,4 dikali 0,8 dikali 0,6, yang hasil akhirnya adalah 0,115. Selanjutnya, untuk peluang B didapatkan dari peluang B bersyarat yes dikalikan dengan peluang yes, yaitu lalu ditambahkan dengan peluang B bersyarat no dikalikan dengan peluang no, yaitu 0,005 dikalikan 0,64 ditambah dengan 0,115 dikalikan dengan 0,36, yang akan menghasilkan 0,003 ditambah dengan 0,41, dan hasil akhirnya yaitu peluang B-nya adalah 0,44. Terakhir, untuk menghitung peluang dari play yes atau peluang yes bersyarat B adalah didapatkan dengan peluang B bersyarat yes dikalikan dengan peluang yes dibagi dengan peluang B. Ini adalah implementasi dari teorema Bayes dan akan menghasilkan nilai 0,005 dikali 0,64 dibagi dengan 0,044, atau sama dengan 0,003 dibagi dengan 0,44, dan hasil akhirnya untuk peluang yes bersyarat B adalah 0,06. Karena peluang yes kurang dari 0,5 atau 50%-nya, maka hasil prediksinya adalah no, atau tidak bermain tenis. Selanjutnya, masuk ke bagian pembuatan aplikasi. Saya akan menjelaskan alur aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya memiliki 3 buah file. Yang pertama ada file index.html, yang mana file ini nantinya akan mengatur tampilan dari website kita. Kemudian ada file app.py yang akan mengatur bagian belakang atau backend atau logic dari website kita, dan nanti prediksinya akan dilakukan di sini. Selanjutnya di sini ada file yang berisi data train, yaitu datasetnya, di mana di sini ada kolomnya, ada day, outlook, time, humidity, wind, dan play. Nah, ini berekstensi CSV. Baik, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tampilannya. Di sini pertama-tama ada title, yaitu judul yang akan tampil pada tab di browser. Selanjutnya di sini ada link yang mengarah ke Bootstrap. Bootstrap itu adalah semacam framework CSS yang digunakan untuk styling pada website. Kemudian di sini ada style yang dibuat sendiri. Ini adalah internal CSS yang digunakan untuk menambahkan styling pada website juga. Selanjutnya di sini ada body, masuk ke dalam body HTML-nya, dan semua yang ada di body ini adalah elemen-elemen yang akan tampil pada website kita. Misalkan di sini ada H2, dan H2 ini akan menampilkan teks play tennis prediction. Kemudian di sini intinya adalah ada formulir, ada form yang memiliki metode post. Kemudian form ini mengarah pada URL prediction. Prediction ini apa? Prediction ini adalah salah satu fungsi yang ada pada app.py.
Sehingga nanti ketika kita mengisikan data pada form ini dan kita ngeklik button prediksi atau mensubmitnya, maka data-data yang telah kita isikan tadi akan dikirimkan ke dalam file up.py ini ke dalam prediction untuk diolah agar menghasilkan result, agar hasil prediksinya muncul. Dan hasil prediksi itu nanti juga akan digunakan di dalam file ini, yaitu pada bagian ini. Prediction result, play tennis, predicted. Nah, predicted ini adalah hasil prediksi yang dilakukan oleh up.py. Setiap kurung kurawal double ini, dia adalah atribut-atribut atau variabel-variabel yang nilainya nanti akan dikirimkan dari file up.py, sehingga di sini tidak akan muncul outlook, tetapi akan muncul berdasarkan apapun yang diatur di dalam up.py. Nah, di sini pada bagian form kita telah mengeset apabila dia mengklik overcase, maka akan nilai yang dikirimkan ke dalam form up.py ini adalah 0. Apabila rain, nilai yang dikirimkan adalah 1. Apabila memilih sunny, maka nilai yang dikirimkan adalah 2. Karena pada file up.py ini nanti kita akan melakukan encoder. Jadi tidak akan ada string, namun nilainya itu berupa digit atau angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitupun dengan form input yang lain, dia akan mengirimkan nilai berupa angka-angka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan file up.py. Di sini pertama-tama kita menggunakan beberapa library, ada Pandas, ada Flux, dan scikit-learn. Di sini Flux digunakan untuk membuat aplikasi, yaitu browser di sini. Kemudian di sini pada line 9 itu adalah menyimpan data-data dari dataset kita dan diubah menjadi sebuah data frame. Di sini ada PD, read, CSV. Di sini ada nama filenya yaitu playtennis.csv. Kemudian di sini adalah kolom yang akan kita gunakan dalam membuat model atau akan dimasukkan ke sini, sehingga karena di sini tidak ada kolom day, di sini ada kolom day, tetapi karena di sini kita tidak masukkan kolom day, maka kolom day tersebut tidak akan digunakan. Kemudian di sini ada mengambil data setiap atribut. Jadi per kolom diambilnya. Di sini ada X, data dari Outlook, temp, humidity, dan wine disimpan dalam variabel X, kemudian data dari play disimpan dalam variabel Y. Selanjutnya kita membuat encoder. Encoder adalah mengubah string-string kelas-kelas yang muncul pada setiap kolom menjadi angka-angka. Misalkan jika yes no, maka akan 1 0. Di sini ada mengubah Outlook, kemudian ada mengubah kolom temp, mengubah kolom humidity, dan mengubah kolom wine. Dan yang terakhir ada mengubah play, kolom play. Karena kolom play ini adalah bernilai yes atau no, maka nantinya y ini bernilai 1 atau 0. Nah, pada line 26 kita membuat sebuah model dari fungsi multinomial naive Bayes, atau kita membuat klasifikasinya di sini. Klasifikasinya akan disimpan di dalam variabel model. Nah, pada line 29 di sini membuat training model. Jadi model ini yang di training adalah nilai-nilai dari X dan dari Y. Karena ini tadi adalah isinya adalah data training yang ada pada dataset, maka yang di training juga adalah data-data tersebut. Berikutnya di sini ada uproot untuk menampilkan indeks atau halaman awal. Jadi apabila rutenya atau URL-nya hanya slash, maka akan menampilkan index.html. Di sini kita merender template yang templatenya bernama index.html, dan di sini nilai-nilai yang dikirimkan. Nilai-nilai ini nantinya akan pada setiap nilai yang ada di sini, sehingga di sini nilainya akan sama dengan ini Outlook yang ini. Jadi dia akan menampilkan tanda tanya. Berikutnya di sini ada uproot prediction. Jadi ketika di belakang slash ada prediction-nya dan menggunakan method post, maka template ini akan dijalankan. Di sini di akhir kita render template.
Sebelum itu, kita mengolah datanya terlebih dahulu, data yang akan dikirimkan ke dalam template tersebut. Di sini pertama kita mengambil data yang dikirimkan dari formulir dengan metode post. Nah, Outlook ini di sini request form. Outlook ini diambil dari formulir yang form inputnya bernama Outlook. Di sini kita lihat form inputnya ada yang bernama Outlook, name Outlook, maka data yang Outlook tadi itu akan diambil dari sini. Selanjutnya, di sini ada data temp yang akan diambil dari sini karena ini namanya temp. Begitupun seterusnya dengan humidity dan dengan wine. Nah, berikutnya kita akan melakukan prediksi berdasarkan model untuk data-data yang tadi. Di sini ada model yang tadi telah kita buat, kemudian ada fungsi predict untuk memprediksi, dan data-data yang akan diprediksi adalah data-data yang ini. Dan hasil prediksinya nanti akan disimpan di dalam variabel predicted. Berikutnya, kita akan mengubah angka encoder menjadi string, karena sebelumnya ini adalah berupa angka encoder, si Outlook, temp, humidity, dan wine, maka kita harus mengubahnya lagi menjadi string agar dia tampilannya cantik saat di dalam index.html-nya. Di sini ada kita mengatur Outlook, apabila Outlook-nya bernilai 0, maka akan menampilkan overcast, apabila Outlook-nya 1 maka akan menampilkan rain, apabila Outlook-nya 2 maka akan menampilkan sunny. Begitupun dengan temp, dengan humidity, dan dengan wine. Di sini humidity dan wine karena hanya memiliki 2 nilai maka dapat menggunakan ternary operator. Jadi jika humidity-nya 1 maka akan bernilai normal, jika humidity-nya bukan 1 atau 0 maka akan bernilai high. Selanjutnya yang terakhir akan melakukan render template index.html, template-nya sama tetapi nilai yang dikirimkannya berbeda. Di sini ada predicted. Predicted ini apabila predicted-nya bernilai 1 maka akan mengirimkan nilai yes. Apabila predicted-nya 0 maka akan mengirimkan nilai no. Dan di sini ada Outlook yang diambil dari variabel Outlook yang di atas ini. Kemudian ada humidity, ada temp yang diambil dari sini. Ada humidity yang diambil dari sini dan ada wine yang diambil dari sini. Di sini ada wine. Nah, setelah di return, maka dia akan dikembalikan lagi ke dalam file index.html. Di mana di sini URL for prediction. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada kita memiliki driver main. Nah, driver ini memberitahu ke Heroku atau ke aplikasi lain bahwa file up.py ini adalah file yang harus pertama kali dijalankan. Selanjutnya, untuk menjalankan file ini, kita dapat langsung saja menjalankan file up.py-nya. Di sini saya akan menjalankan melalui terminal py up.py. Nah, setelah muncul link seperti ini, running on, di sini ada linknya, ada IP-nya. Kita artinya file yang ini sudah dapat dijalankan di browser atau sudah jalan. Ketika kita mengeklik link ini, maka linknya akan terbuka di browser utama. Nah, seperti ini. Jika sudah terbuka, di sini kita dapat melihat bahwa nilai pertamanya adalah tanda tanya karena tadi kita di awal ketika slash-nya belum berisi apa-apa, itu mengirimkan tanda tanya. Nah, ketika kita membuat prediksi, misalkan di sini ada sunny, kemudian hot, ini normal, wine-nya strong, dan kita melakukan prediksi, mengeklik mensubmit tombol prediksi, maka dia akan diarahkan ke URL prediction. Nah, seperti ini. URL-nya sudah berubah menjadi prediction, dan nilai-nilainya sudah ada. Nilai-nilai ini adalah hasil pengolahan dari file up.py. Nilai-nilai yang tadi kita isikan di atas itu dikirimkan ke dalam file up.py dan dikembalikan lagi beserta hasil prediksinya. Jadi jika di sini data cuacanya seperti ini, maka hasil prediksinya dia akan bermain tenis. Terakhir, saya akan mempraktikkan bagian inti dari video ini, yaitu cara mendeploy aplikasi prediksi bermain tenis ke Heroku. Pertama-tama, kita harus membuat aplikasinya, tentu saja dengan membuat file HTML dan Python. Karena aplikasinya sudah ada, maka lanjut ke langkah kedua,
yaitu membuat repositori lokal. Repositori adalah sebutan untuk folder yang dipantau oleh Git. Git sendiri adalah version control system untuk mengelola file-file agar setiap perubahan yang terjadi pada file tersebut dapat tersimpan sebagai histori tanpa membuat file baru. Cara mengubah folder lokal menjadi Git repo adalah dengan melakukan komen git init pada git bash atau git cmd. Di sini saya akan menggunakan git bash. Buka folder tempat file aplikasi disimpan, klik kanan, lalu pilih git bash here. Maka otomatis kita akan langsung diarahkan ke path folder tersebut. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan perintah git init, lalu tekan enter. Setelah folder menjadi repo Git, akan muncul sebuah folder baru yang secara default tersembunyi bernama .git. Folder ini akan berisi seluruh version history dari perubahan pada file yang telah kita lakukan atau pada folder repo. Git akan mengenali 3 area pada repo, yaitu working tree, staging area, dan history. Working tree adalah area tempat kita bekerja, yaitu repo. Staging area adalah tempat Git mengenali file apa saja yang berubah. Kemudian history adalah tempat menyimpan version history setelah kita melakukan commit. Berikutnya, kita harus memindahkan seluruh perubahan isi repo, baik file baru, file dihapus, maupun file yang telah dimodifikasi, ke dalam sebuah tempat bernama staging area dengan menjalankan perintah git add. Nah, untuk mengecek kapan kita perlu memindahkan file ke staging area dan dapat dilakukan dengan menjalankan perintah git status. Kita cukup mengetikkan git status lalu tekan enter, dan file-file yang berwarna merah ini menandakan bahwa file tersebut telah dimodifikasi, baru dibuat, atau baru dihapus. Inilah saat dimana kita harus melakukan git add. Kita hanya perlu mengetikkan git add lalu titik. Titik ini bisa digantikan dengan nama file, misalnya app.py. Namun kita harus melakukannya satu persatu. Nah, agar tidak perlu satu persatu atau secara langsung bersamaan semua file yang merah-merah ini, maka kita cukup menambahkan titik di sini. Lalu tekan enter. Nah, setelah itu, langkah berikutnya, kita harus membuat commit agar file yang berada di staging area dapat disimpan ke dalam version history atau area history dan menjadi sebuah version baru. Jika kita mengetikkan git status lagi, maka file berwarna hijau ini adalah file yang masih berada di staging area dan menunggu untuk di-commit atau dipindahkan ke area history. Kita cukup mengetikkan perintah git commit diikuti dengan "-m" yang artinya message atau pesan commit yang kita inginkan. Kemudian diikuti lagi dengan pesannya. Pesan commit ini harus menggambarkan perubahan apa saja yang telah kita lakukan pada repo Git kita. Misalnya karena di sini adalah pesan awal, kita dapat menambahkannya. Misalnya di sini initial commit by Sekar. Lalu tekan enter. Di sini terdapat keterangan, di sini adalah kode commitnya, kemudian di sini ada pesannya initial commit by Sekar, lalu di sini ada file yang berubah, yaitu 3 file berubah, dan di sini ada penambahan 246 baris. Nah, langkah berikutnya, kita perlu menginstal package bernama Unicorn. Unicorn ini adalah sebuah web server gateway interface HTTP server untuk bahasa pemrograman Python. Unicorn diperlukan untuk menjalankan library Flash pada aplikasi kita. Kita dapat mengetikkan perintah pip install Unicorn, lalu tekan enter. Karena di sini saya sudah menginstal Unicorn, maka dia seperti ini, jadi tidak perlu diinstal lagi. Nah, berikutnya setelah menginstal Unicorn, kita harus membuat file bernama procfile dengan mengetikkan perintah touch procfile, lalu tekan enter. File inilah yang nantinya akan memberitahu Heroku apa yang harus dilakukan pertama kali untuk menjalankan website kita. File procfile ini akan berisi tipe aplikasi kita, yaitu web, kemudian diisikan dengan library yang kita gunakan untuk menjalankannya, yaitu Unicorn tadi.
Selanjutnya dilanjutkan dengan up, dan setelah up ini, setelah titik 2 ini, kita harus menuliskan nama file dari driver main kita. Karena driver main kita bernama up.py, maka kita di sini dapat menuliskan up. Setelah itu kita dapat menyimpan file proc file ini. Langkah berikutnya, kita harus membuat file requirements.txt dengan mengetikkan perintah pip freeze lebih besar dari requirements.txt. File ini dibutuhkan untuk memberitahu Heroku package atau library apa saja yang dibutuhkan agar file kita atau aplikasi kita dapat berjalan pada Heroku. Di dalam file requirements.txt ini, kita akan menemukan beberapa library-library yang sebetulnya tidak diperlukan, sehingga nantinya apabila library yang tidak diperlukan ini menimbulkan error saat di-push, maka kita dapat langsung menghapusnya. Nah, karena tadi kita habis membuat file baru, yaitu proc file dan requirements, maka kita harus melakukan git commit lagi. Apabila kita di sini mengetikkan git status, terdapat file yang belum ada di staging area, maka harus di git add. Setelah git add, kita harus melakukan git commit. Isi pesan commitnya, karena kita habis menambahkan file proc file dan requirements, maka dapat dimasukkan add proc file and requirements.txt, lalu tekan enter. Nah, setelah itu, langkah berikutnya, kita harus membuat aplikasi baru di Heroku. Di sini setelah login, kita akan masuk ke halaman ini, lalu kita dapat mengeklik di sini ada new, lalu create new app. Di sini kita dapat memasukkan nama aplikasinya, misalnya Scar Play Tennis. Lalu di sini langsung saja create app. Apabila di sini hijau, artinya Scar Play Tennis ini dapat digunakan. Setelah aplikasi ini jadi, maka kita akan diarahkan ke dalam halaman ini. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan Heroku Remote pada Git repo kita agar repo lokal kita terhubung dengan aplikasi kita di Heroku. Kita dapat menjalankan perintah git remote untuk mengecek apakah sudah ada remote di sini atau belum. Nah, karena di sini tidak ada yang muncul, artinya belum ada remote. Untuk menambahkan remote-nya, kita di sini dapat menggunakan komen yang telah disediakan oleh Heroku. Di sini kita copy, lalu paste dan tekan enter. Biasanya kita akan diminta untuk login ke dalam Heroku. Nah, karena kita sudah login, jadi tidak perlu login di sini ya. Selanjutnya kita dapat mengecek lagi git remote apakah sudah ada atau belum remote-nya. Nah, karena di sini sudah muncul Heroku, artinya remote-nya sudah ada dan berhasil ditambahkan. Langkah terakhir adalah kita harus melakukan push file yang ada di repo ke dalam aplikasi di Heroku. Kita hanya perlu mengetikkan perintah git push, lalu diikuti dengan nama remote-nya, yaitu Heroku, dan diikuti lagi dengan nama branch-nya. Di sini kita branch-nya itu master, sehingga git push Heroku master. Lalu tekan enter. Nah, apabila terjadi error seperti ini, kita dapat melihat requirement apa yang menyebabkan error. Di sini dikatakan bahwa Kivy Depth Angel itu menyebabkan error karena Heroku tidak dapat menginstalnya, sehingga kita dapat menghapus library Kivy Depth Angel karena kita pun tidak menggunakannya pada aplikasi kita. Ini bisa dihapus, lalu kita harus menyimpannya lagi dan melakukan git add lagi dan lalu di commit.
Lalu kita dapat melakukan git push lagi. Nah, di sini masih ada lagi yaitu kivy-deps-gleo. Maka kita juga bisa menghapus library kivy-deps-gleo. Lalu disimpan lagi file requirements.txt. Lakukan ini terus-menerus sampai ketika push itu sudah tidak ada lagi yang menyebabkan error. Nah, setelah sudah muncul done, di sini artinya sudah berhasil dikompres sebesar ini dan akan langsung di launching. Setelah di launching, di sini ada release version 3 karena kita sudah melakukan 3 kali push ke dalam Heroku-nya. Lalu di sini ada URL yang dapat kita kunjungi untuk melihat aplikasi kita secara online. Tetapi ini masih belum selesai ya, kita tunggu sampai ini sudah tidak berkedip lagi. Nah, baik, sudah selesai. Sekarang verifying deploy done, yang artinya kita sudah dapat membuka aplikasi kita secara online. Kita dapat mengcopy link yang ada di sini, atau kita juga bisa langsung melihat ke sini ada open app. Jika kita klik, maka akan diarahkan ke dalam aplikasi kita. Nah, sudah muncul hasil prediksinya. Baik, seperti itu. Selanjutnya saya mungkin akan melakukan data testing kepada aplikasi ini. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat data testing yang nilainya berbeda dengan data trainingnya, yaitu pada data testing ke-6, di mana menghasilkan Y adalah yes, namun aslinya adalah no. Kemudian pada data testing ke-14 yang menghasilkan yes, namun aslinya adalah no. Ini membuktikan bahwa keakuratan dari algoritma naive Bayes tidaklah 100%.